doain percis kayak dulu anak-anaknya diundang orang banyak buat ngedoain biar jadi anak yang soleh dan solehah. Dibikinin haul, dibikinin talil, dibikinin acara, dibikinin ya doa bersama mendoakan ayah ibu orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Hari gini banyak orang anak-anak ya yang bukan cuman kalau bahasa Quran kan fala taqul lahuma cuman ngomong begitu doang, nyakitin orang tua, bikin sakit hati orang tua, begitu saja. Cuman nah itu aja udah bikin orang tua tuh tersakiti. Wah, kalau itu bahasa Quran begitu saja ya, begitu doang saja sudah bikin jadi anak durhaka. Zaman sekarang bukan cuman orang tua ada yang dibunuh ya, ada yang dipukul ya, bahkan orang tua dituntut ke pengadilan, dijebloskan ke penjara oleh anak kandungnya. Na'udzubillah. Nah ini, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kenapa nih anak bisa kayak gini Bapak Ibu? Jangan-jangan emang orang tuanya juga dulu nggak ngajarin dia agama. Jangan-jangan emang nggak ngedidik dan ngasih tahu tentang mana bakti, mana durhaka, mana dosa orang yang durhaka, mana pahala besar bagi yang berbakti pada orang tua. Maka ini pelajaran buat kita semua para orang tua yang punya anak. Tunjukkan cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak agar besok saat kita sudah tua, saat kita sudah lemah, saat kita sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa, ada anak yang berdiri gagah di samping kita, ada anak yang melindungi kita, menjaga kita, memberikan dan melayani kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Nih, jadi walimah ini ya anggap saja ini penerapan, pengamalan dari apa yang selama ini kita baca doa kepada orang tua. Dua, bukan cuma sekedar ingin menunjukkan rasa cinta, rasa sayang dari orang tua kepada anak, tapi dengan hadirnya orang banyak ini, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu di sini jangan-jangan ada wali-walinya Allah. Bangun tengah malam, Masya Allah, ngapain Bu? Kirain tahajud. Gak ada yang tahu, potongannya sih bukan potongan ustadz, apalagi jahitannya. Gak kelihatan nih orang alim, gak kelihatan nih orang yang biasa ibadah. Tapi begitu malam netes air mata ngedoain kampungnya, ngedoain warganya, ngedoain tetangganya, ngedoain saudaranya. Ini yang hadir ribuan orang. Masa sih satu doa nggak ada yang diijabah oleh Allah? Makanya nggak rugi Kang Haji ngasih makan orang banyak, ngundang orang banyak, karena berharap dari banyaknya yang hadir ini. Masa sih satu aja? Nggak usah deh semua, satu aja yang ketika dia mengaminkan lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa itu penting? Sebab ada banyak keajaiban Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, yang kadang di luar nalar, di luar logika, dengan doa berkahnya orang tua lalu dia menjadi sukses dan berhasil. Imam Ghazali itu ayahnya itu orang biasa, pedagang, tukang jahit, ya, jahit pakaian. Tapi setiap ada majelis ilmu, beliau tuh selalu berharap kepada Allah agar anaknya bisa seperti orang alim yang di hadapannya, bisa seperti ulama yang ada di hadapannya. Dan dengan izin Allah sampai sekarang kita bisa nikmati kitabnya yang spektakuler. Kita bisa nikmati masterpiece dari Ihya Ulumuddin
Hampir semua pesantren pakai kitab itu, hampir semua kiai. Apalagi nanti mau Ramadan biasanya ada khataman kitab itu. Wih, padahal ayahnya ya biasa saja, tapi kalau ngelihat orang alim tuh wajahnya senang, terus berharap, berdoa, kepengen anaknya bisa kayak beliau, kepengen anaknya bisa kayak beliau terus, padahal ya tukang pakaian. Nah, kita nggak pernah tahu, jangan-jangan dari sini lahir nanti presiden Indonesia, anggota dewan yang hebat, menteri yang hebat, crazy rich. Wow, jangan sampai tinggal crazy-nya, rich-nya hilang. Wah, ini gawat ini, from sultan to rutan. Nah, ini bahaya. Jadi hati-hati ya, maka berdoalah. Tapi saya cuma petani Pak Ustadz. Ya Allah mah gak butuh status bapak, mau petani kek, mau tukang gorengan kek, mau tukang asongan kek. Kalau Allah ijabah, Nabi Ibrahim saja dibakar tidak mempan. Orang Banten tuh sering dibakar hidup-hidup. Pada kebal ya. Kalau Allah berkehendak, Siti Maryam gak punya suami, bisa punya anak. Ya. Ini yang pada punya suami, ada yang gak dapat anak ya. Betul nggak? Malah ada yang mau ikut-ikutan, nggak ada suaminya bener-bener punya anak. Ayah tadi dia. Entah ayahnya. Waduh, ini mau ikut jejak ini. Siti Maryam bisa, saya juga bisa dong Pak Ustadz. Nah, itu lain itu. Ya, itu yang rasanya nggak mungkin. Bagaimana orang nggak punya suami punya anak? Nggak mungkin orang dibakar menggigil. Nggak mungkin Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan. Nggak mungkin. Tapi terjadi tuh, bisa tuh. Apalagi mau mana lu? Kucing lu ya. Apalagi maaf, cuman sekedar menjadikan anak ibu bapak pengusaha, orang kaya, menteri, presiden, kecil itu. Sesuatu yang susah dinalar aja bisa kok buat Allah, apalagi sesuatu yang sudah dengan doa diupayakan. Itulah pentingnya kita doa. Hadir para ulama, kiai, orang soleh, tetangga yang kita nggak pernah tahu nih wujud siapa nih yang kemudian di sisi Allah ternyata dia waliun min auliyaillah. Kalau ngomongin wali Allah mah bukan sekedar orang yang sering ke masjid. Ada orang yang selalu mabuk. Di satu malam dia tersadar. Tiap hari dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya sadar saya pendosa. Ya Allah, saya sadar saya ahli maksiat. Ya Allah, saya sadar banyak sekali kejahatan saya. Ya Rabb, kalau engkau tidak ampuni dosa saya ya Allah, nanti nabimu akan sedih, musuhmu akan tertawa ya Allah. Tapi kalau kau ampuni dosa saya ya Allah, maka musuhmu akan bersedih dan nabimu akan gembira. Dan saya berharap engkau akan memilih nabimu yang gembira ketimbang musuhmu yang bahagia. Begitu doang doanya. Meninggal nih orang, meninggal. Begitu meninggal dibuang bangkainya sama orang kampung. Karena secara zahir ini orang gak pernah punya kebaikan. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Udah lama nih nungguin meninggalnya kapan. Mati juga. Kalau sekarang orang istirja innalillahi, mungkin orang saat itu alhamdulillah meninggal juga nih orang. Udah kebangetan jahatnya. Dibuang ke tong sampah. Gak dianggap manusia. Allah wahyukan kepada Nabi Musa buat mengurus Pak jenazah ini Pak. Nabi Musa datang, mana sih ini jenazah yang disuruh urus? Waduh, kok ada di sampahan? Ditanya ke orang-orang kampung, ini gimana ceritanya nih jenazah? Udah jangan usah diurus, yang ini mah jenazah buang aja bangke, ini mah bukan orang gitu. Nggak ada kebaikannya ini manusia. Sudah nggak usah diurus. Bingung Nabi Musa, ini orang kampung bilangnya orang gak ada kebaikannya, kok saya disuruh ngurus, yang ngurusin Nabi lagi. Ini gimana ceritanya? Dah kata Allah, ntar saya kasih tahu, urus aja dulu tuh. Dah rapi diurus, selesai pemakaman, dah. Ternyata Allah kasih kabar, kenapa ini orang? Ya pandangan manusia memang ini orang gak ada baik-baiknya. Tapi banyak manusia yang tidak tahu
Tengah malam dia merintih, dia menangis, dia netes air mata, dia doa, dia mohon ampun, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah menyebut ini waliyun bin auliyai, ini wali daripada wali-waliku, kata Allah. Sampai jenazahnya diurus oleh Nabi Allah Musa. Nah, inilah pentingnya doa. Kita nggak pernah tahu dari siapa doa itu akan diijabah. Makanya ada walimah. Kalau nggak ada walimah kan nggak ada yang datang. Kalau nggak ada walimah juga bingung siapa di antara kita yang mau mendoakan. Dan kita nggak pernah tahu doa siapa yang mustajab. Tapi dari sekian ribu orang yang hadir, satu aja selesai sudah tuh kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu penting. Ada lagi kisah, ini anak-anak juga nih, soal anak ya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, nanti dia di surga itu beliau dengan siapa gitu. Kemudian Allah menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang si fulan itu, ya, yang tinggalnya di sana, usaha kerjanya ya begitu. Gitu. Ternyata begitu dicek, wah iklan truk, wah masih lewat. Ini acara mahal ini, iklannya truk. Orang iklan sabun, iklan truk, masya Allah, masih lewat. Alhamdulillah, terima kasih Pak, maafin ya. Iklan L300. Alhamdulillah, hati-hati Kang. Iklan, mobil sport 2 pintu. Enggak, carry pick up. 2 pintu. Hati-hati, masya Allah. Maafin ya. Di atas tuh apa, kebun ya? Kamu ambil sayur? Bukan. Oh, kebun ya. Sampai di mana tadi itu? Kang sayur. Oh, iklan. Oke, kebun tuh sama iklan. Balik lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Balik lagi. Nabi Allah Musa nanya, penasaran, besok di surga ini saya masih apa ya? Tetangga saya, teman saya yang dekat sama saya ini siapa? Kata Allah, Nabi Musa kan kalimullah, ngomong kapan aja juga dijawab sama Allah. Kapan aja mau cerita juga Allah akan dengarkan dan Allah respon. Nah, itu hebatnya Nabi Musa. Tapi ketika minta buat ketemu, buat mandang, Nabi Musa nggak kuat, keburu pingsan itu di Bukit Tursina. Akhirnya Allah kasih tahu tuh si Bulan tinggalnya di sana, kerjanya ini. Begitu dicek, tukang daging di pasar. Tukang daging, Bu. Bukan rahib, bukan tokoh agama, tukang daging. Tukang daging itu tetangga saya. Ini amalan apa nih yang dikerjain si tukang daging ini? Kok bisa dia jadi teman saya nanti di surga? Begitu disamperin, dicek, mau tahu, kepo, diikutin ke rumahnya. Ternyata ada amalan yang setiap hari selesai jualan daging. Ini anak, ini tukang daging selalu bawa, walaupun mungkin seperempat atau setengah kilo daging yang dia jual, dia bawa pulang, lalu dia masak, katakan jadi sop, jadi gulai. Setelah itu ada nenek-nenek lagi duduk di kursi goyang, terus kemudian disuapin. Ini nenek-nenek ternyata emaknya, ibunya. Saat menyuapi, kemudian ibunya selalu doa, ya Allah, jadikan anakku nanti di surga bertetangga dengan Musa. Begitu doang doanya. Bayangkan, Nabi Musanya masih hidup, anaknya masih hidup, emaknya masih hidup, takdirnya udah nyampe. Besok di surga, ini anak bersama dengan Nabi Musa, sebab bakti dia kepada orang tua dan sebab doa emaknya kepada anaknya. Bayangin, ini kedudukan lebih tinggi dari sekedar jadi presiden, Pak. Lebih tinggi daripada sekedar jadi crazy rich, lebih tinggi sekedar dari menjadi sultan. Duduk bersama dekat dengan Nabi Musa. Sebab apa? Nyuapin emaknya doa buat anaknya diijabah. Makanya ibu jangan Bu, males-males doain anak nih. Ibu doanya kulkas mulu, kulkas motor. Ya Allah, kulkas tambahin 3 pintu, tambahin 4 pintu. Ya Allah, motor tambahin bisa ninja, Hattori gitu. Lupa anaknya didoakan. Sekalinya ngedoain nyumpahin. Dasar sih anak setan, sekalinya ngomong nyumpah. Dasar lu anak Allah, macam-macam anak, sebut semua satu kebun binatang. La ilaha illallah.
Pantas anaknya susah diatur, pantas anaknya bisa jadi anak yang durhaka, karena emang disumpahin terus sih oleh kita. Sumpahin tuh yang bagus gitu. Badung amat lu, jadi presiden lu gitu. Menteri lu, doa, gue doain duit lu banyak. Bisa nggak kira-kira begitu anak kalau nakal? Belajar. Emang sih sebel tapi gembira kalau ngomong gitu. Presiden lu besok gitu. Jadi Kapolri lu, Panglima TNI. Doain lu. Makin nakal, makin didoain. Makin seneng dia. Nakal terus didoain jadi Kapolri katanya. Jadi dia Kapolri nakal. Biarin nakalnya anak-anak mah beda dengan nanti lu udah gede beda. Doa itu tuh. Tapi Ustadz, anak saya baik. Anak saya mah masih. Lu nakal aja kalau didoain bisa mustajab, apalagi baik didoain yoga. Anak saya bukannya sombong, mohon maaf. Ini lagi rame masalah ajan. Umur 4 tahun setengah ajannya pinter banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajannya pinter banget. Pokoknya asal pagi dia ajan, asal siang dia ajan, sore dia ajan. Ajan apa? Ajan cebu, kadang cebu, kadang 2.000. Itu jajan ya? Oh jajan ya? Itu jajan, cadel ajan pak, ajan. Iya, lagi saya kesel banget. Ini masalah ajan sama toa. Bentar lagi kita nggak boleh takbiran kali ya? Boleh dah, insya Allah. Boleh ya? Boleh, mau ngapain? Bismillah boleh. Ini ngajarin anak supaya kita baik, berarti kita dulu yang harus baik, Ustaz. Harus dong ngasih contoh namanya. Ngasih contoh. Nyontohin misalnya, boleh nggak Ustaz nyuruh orang sholat? Wajib lah, anak suruh sholat. Nyuruh orang sholat boleh? Harus. Ustaz nggak ngaji. Ngaji. Nyuruh orang sholat dosa. Bagus. Dosa. Dosa dari mana? Lah nyuruh orang sholat dosa lah. Orang lagi sholat, lagi khusyuk, disuruh-suruh, bang beliin somai ke depan, lah nggak boleh. Nyuruh orang sholat mah dosa. Kalau mau nyuruh orang sholat, begitu dia udah assalamualaikum, udah sholat bapak. Ya. Kalau udah sholat mah, saya minta tolong beliin rokok ke depan, baru boleh. Ya kan? Bener sih, nggak salah dia. Saya pikir nyuruh tuh maksudnya ya nyuruh gitu, sholat lu gitu. Iya. Ternyata nyuruh orang sholat. Ini mah mohon maaf nih ya, Ustadz mesantren di Asidikiyah lama, tapi saya nggak mesantren, tapi lempengan ini pelawak menang. Oke, ini ngomongin azan ya, tadi bicara azan. Iya. Bener nggak? Bener. Bentar lagi bulan Ramadan. Oh iya. Azan bahkan banyak berkumandang di semua televisi. Dan itu yang ditunggu. Nah itu yang paling ditunggu, apalagi pas maghrib. Iya. Nah untuk apa itu azan di televisi? Mengingatkan kita berbuka puasa. Bukan. Mengingatkan kita sholat. Salah. Panggilan. Bukan. Yang benar. Itu azan di TV untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Coba aja lihat azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bukan untuk mengingatkan sholat, bukan. Apalagi untuk Cigresik dan sekitarnya, bukan. Wilayah Jakarta dan sekitarnya. Iya. Berarti lempengan ini Ustadz ke bawah. Satu-satu. Oke. Di TV tadi azan untuk siapa? Sekarang saya tanya, di TV siapa yang azan? Haji Muhammad. Masalah. Ustadz Mukmin, Mubarok. Bukan. Taufik Sahniar. Bukan. Siapa? Yang azan di TV namanya Si Saat. Kok ente kenal? Si Saat. Tahu dari mana? Lah itu di TV saatnya azan maghrib. Saat yang azan itu. Saat itu waktu, maksudnya waktu azan maghrib, bukan nama orang. Saat. Bukan Mang Saat, bukan. Saat. Ini saya tanya sama Ustadz. Iya. Punten mohon maaf. Kenapa azan nutupin kuping? Ayo. Biar khusyuk. Enak ya lagi. Allahu Akbar. Oh enak tuh. Bukan. Apa? Bukan. Kenapa azan nutupin kuping? Nggak tahu. Kalau nutup mulut nggak kedenger. Ada suaranya ya. Nah, iya. Ente kelamaan di jalan kayaknya nih makanya begini. Iya. Bukan. Ini kan acara sunat. Ya kan acara sunat otomatis ada hubungan sama anak. Iya benar. Nah saya pengen nanya, kan sebelum jadi anak hamil dulu. Iya. Orang hamil isinya apa? Ya anaknya lah. Bukan. Gimana sih? Orang hamil isinya apa coba? Anak. Bukan. Apaan? Masa? Bu, berapa anak? Mang kucing. Apaan dong? Orang hamil isinya bulan. Kok bulan? Lah tanya aja, Bu, berapa anak? Mang kucing. Bu, berapa bulan? Ini udah 7 bulan, 2 bulan lagi lahiran. Berarti isinya bulan. Iya kan?
Makanya berat ya. Iya. Penderitaan orang hamil ya. Nih, saya Bulan isinya. pengen nanya sama Ustadz lagi. Orang hamil yang gede apa itu coba? Perutnya. Salah. Di perutnya lah. Ah, bukan. Apanya? Orang hamil yang gede celana dalamnya, La Ustadz. ilaha illallah. Nah, coba aja. Iya ya. Orang hamil celana dalamnya melar. Oke, orang hamil perutnya di mana? Ya di sini masa di belakang. Salah. Ya, Ustadz Ya. gimana? Orang hamil perutnya di mana? Di sini. Salah. Di mana? Sini. Kok di situ? Tuh. Oh, maju. Oh, perutnya di sini perutnya. Orang hamil pusernya di mana? Ya tetap di sini. Salah. Di mana? Di sini. Lah kan maju dia. Error ya. Bener ya. Iya, perutnya di sini, pusternya di sini. Orang-orang apa yang nggak pernah pakai celana dalam, ayo? Ya Allah, orang mandi. Salah. Orang mandi, orang gila kadang di pinggir kali pakai celana dalam. Orang apa ya? Orang yang nggak pakai celana tahu? Nggak tahu. Orang yang nggak pernah pakai celana dalam, orang lahiran, Ustaz. Lah coba mungkin, ngeden, lepis, nggak mungkin. Iya kan? Ibu Iya, pernah nggak ibu lahiran pakai celana dalam? Pakai Benar. lepis nggak pernah, apalagi ya. Jadi orang ngelahirin. Nah ini sehingga anak jangan sampai durhaka pada ibunya, pada bapaknya. Makanya Karena berat. Udah bawa bulan. Pusernya pindah. coba. Nah deh. Ustaz, mohon maaf. Nih saya mau kita bicara ini aja. Ini kan perjalanan saya jauh banget nih. Banget. Agak pegel-pegel pinggang nih ya. Kita Gue dari jam 5 berangkat. emang? Iya. Oh sama. Berapa jam tuh? 5 jam hampir. Saya mah dari jam 11 malah. Ngapain lo? Nyamper Kori dulu. Mana Kori tidur mulu lagi. Asal habis makan Kori tidur mulu. Saya bilang kena gula. Kori tidur mulu. Ini kan Pak Haji bisnisnya ayam. Oh ini bisnis Pak Haji. Potong ayam ya Bu? Nah, Alhamdulillah. ayam kakinya berapa? Dua kan? Ya dua lah. Dibekelin ya. Pak Haji juga bentar lagi habis bisnis ayam, ntar bisnis kambing. Amin. Oh kok bisa? Saya pengen nanya sama Ustad. Nih ada mobil truk, atasnya di atas mobil truk ada kambing. Kambingnya 10, loncat 2 tinggal berapa? 8. Salah. Ngaco nih. Pak Haji punya kambing di atas mobil truk, lagi jalan mobil truknya loncat 2 tinggal berapa? 8. Salah. Ilmu pasti nih matematika. Pasti dari mana? Pasti salah, Ustad. 10 kurang 2 8. Salah. Berapa? Ada kambing di atas mobil truk loncat 2 tinggal 10. Kenapa? Lah kan loncatnya dia mah di situ aja. Mana dia? Kecuali loncat keluar. Ayo terus tuh mobilnya. Oh kambingnya udah loncat tuh. Terus. Udah pos. Itu mau ngambil sayur. Oke, ada burung 8. Ada burung 8. Berapa? 8. Burung 8 di atas pohon. Iya. Ditembak 4, tinggal berapa? Burung 8, tembak 4, tinggal 4. Salah. Tinggal 4. Salah. Kok salah? Tinggal 8. Kok 8? Enggak kena. Ustadz ngajak bercanda. Ditembak enggak kena, ya tinggal 8. Buntut kuda sama kura-kura panjangan mana, Ustadz? Kuda lah. Lu salah. Buntut kura-kura. Kenapa? Kalau buntut kuda lihat aja nggak nyampe lantai. Tapi kalau kura-kura sampai lantai digusur sama dia. Berarti kan panjangan kura-kura. Iya, ya ukurannya ke lantai sih ya. Iya. Bukan meteran ya. Ini maaf, ini kita Aduh. lagi ngaji apa lagi ngapain ini? Iya, sambil. Nih ngaji nih kita ngaji. Oke. Mumpung ada Ustadz bentar lagi bulan suci Ramadan, sholat taraweh, bab sholat. Hukum fikih saya pengen nanya sama Ustadz. Lagi jalan nih Ustadz. Ustadz lagi jalan. Cik. Mau ke masjid habis ngambil air wudhu. Seret. Nginjek duri atau nginjek tai ayam? Tajaman mana? Duri apa tai ayam? Duri. Ustadz nggak tahu. Lah? Duri lah. Tajaman tai ayam. Duri. Lah, itu tanya sama Pak Haji. Pak Haji kan bisnis ayam. Oh iya ya, kenapa? Tajaman tai ayam Ustadz. Kalau kita ngambil air wudhu terus mau berangkat ke masjid mau sholat, kita jalan cik seret. Apa nih duri cabut aja berangkat ke musola sholat sah nggak itu? Sah. Tapi kalau tai ayam saking tajamnya Ustadz lagi jalan cik habis ngambil air wudhu cert apa nih ya tai ayam dia sampai gini sih ya ampun ember tai ayam kadang-kadang dia mau diseret dia kotor amat tai ayam berarti tajaman tai ayam Ustadz apa batal sih ya kan? Lu ada lu. Enggak, masalahnya ini kan najis babnya. Kita harus tahu. Ini nih. Ustaz lagi jalan lagi nih. Tadi kan tai ayam, sekarang tai kebo nih. Makin gede. Enggak apa-apa.
Ustadz lagi jalan ciki-ciki. Oh ada kebo nih gede banget. Nah, saya pengen nanya sama Ustadz. Ustadz mau di situ, mau pulang apa mau lanjut ke depan? Ya mendingan lanjut lah. Berarti mau ngajak temen. Ngajak temen. Ada kebo, jalan Ustadz. Mau di situ, mau pulang apa mau jalan? Situ aja dah. Berarti takut ada yang ngambil Ustadz. Pulang. Mau ngambil piring. Ustadz ngaji dulu. Yes. Aduh ya Allah ya Karim, intermezzo ya. Ini kan truk pada lewat ya. Masya Allah, hati-hati ya Kang. Maafin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Tujuan walimah mengundang hajat banyak orang dalam rangka meraih berharap doa. Doa agar Muazzam, Arfan, kemudian Afiza ya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Sunat itu tujuannya apa Ustaz? Pertama ya tentu menjalankan perintah Nabi. Ini kalau laki-laki kan wajib karena di sana ada kesucian. Ya, kalau laki-laki itu kan ada palanya. Maaf nih ya, yang belum ngerti mah aja ya. Ada palanya, kalau nggak dibersihin kan dia agak nempel nanti. Berkerak. Iya, najisnya itu bisa tetap ada di sana kan malah jadi. Tapi kalau sholat sah. Kenapa? Kalau sholat kalau nggak dipotong sah. Kenapa sah? Bau najis kok sah. Oh, enggak ya. Kalau perempuan sunnah. Kalau perempuan yang disunat apanya? Enggak, dia mah gini doang ditoreh, sunnah muakkadah jadi kemuliaan. Oh, sunat. Set gitu doang. Set gitu. Iya. Pakai apa? Kan kalau saya mah pakai pisau. Pakai gunting. Ibu pakai apa waktu kemarin pas umur 40? Oh, orang baru lahir biasanya. Lah, Ustadz mohon maaf. Ustadz inget nggak yang waktu ada yang umur 40 yang jadi mualaf, mohon maaf. Oh, itu kalau mualaf kan lain. Umur 40 pakai laser sangit. Sampai kebakar. Iya. Nah, sunat ini wajib berarti ya? Iya, laki-laki. Oh, S-U-N Khitan. Ya. Khitan. S-U-N-A-T sunat. Itu ada artinya menurut versi saya. Apa arti Ini sunat? buat laki-laki yang mau disunat anaknya ntar. S-U-N-A-T. S-nya. Sudah kewajiban anak laki-laki yang merasa udah mau dipotong, potong ujungnya. Ujungnya. Ya, S. Untuk laki-laki, anak laki-laki harus jantan, jangan takut-takut. Pokoknya sunat, waktunya sunat. Oke. N. Nah, kalau udah disunat, jangan lupa kumpul keluarga, siapin baskom. Waduh, bisa baskom. A. Apabila udah kumpul di baskom, itu amplop. Kalau merasa masih kurang, nah ada lanjutannya. T. Tongolin terus tongolin can menang amplop sakardus mah terus tongolkeun menang kege amplop ayo terus mang tongolkeun mang. Bayangin sama Ustad, itu anaknya Pak Aji usia SD aja 10 tahun ya? 10 tahun itu dapat 14 juta. Anak yang paling besar? Iya, itu yang berdua. Oh, berdua? Dapat 14 juta. 14 juta? Anak 10 tahun. Bayangin kalau AA disunat besok tongolkeun. Lah, berapa puluh juta? Iya. Biaya berobat ya ke rumah sakit jiwa yang mahal. Ngapain udah gede? Diamplopin enggak, disambit dia pakai baskom. Ya Allah ya Karim. Atuh amang sprewong. Iya, sunat ya. Ini kalau mau bicara sunat, ngaji sunat, ya kita harus banyak belajar sama anak-anak. Anak-anak yang belum balik, kan 10 tahun belum balik tuh, 5 tahun belum balik, belum mukallaf, tapi sudah punya hasrat, semangat buat jalanin perintah agama. Apa tujuannya? Supaya besok kalau anaknya sudah balik, sudah besar, sudah mukallaf, maka dia akan selalu memiliki rasa cinta dengan agama ini. Banyak orang ngaku Islam, tapi urusan sholat malah enggak, ya? Bener enggak? Dagang lebih utama, narik angkot lebih diduluin, waktunya sholat juga ditinggalin, sampai 5 waktu habis gara-gara urusan dunia yang tidak seberapa. Berapa sih? Coba maaf nih, kita jualan ya, nggak sholat. Berapa sih untung kita dari jualan bakso, dari jualan somai, dari jualan sayur, dari jualan ayam? Kalau emang nggak mau sholat dan nggak sholat, berapa sih untung kita? Mampukah kita membeli dunia ini dengan tidak sholat? Kebeli nggak tuh hari itu dunia? Ferrari
Lamborghini, wah gue nggak usah sholat nih. Kalau gue sholat, gue nggak bisa beli Ferrari. Kebeli nggak kira-kira? Enggak. Paling untung 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Sementara yang punya dunia kita lupakan, yang ngasih dunia kita tinggalkan, yang ngatur dunia buat kita justru kita abaikan. Nah ini trepet, salah besar sudah. Kita kalau ketemu orang kaya aja gimana caranya biar deket, berharap dikasih. Orang kaya itu deketin, siapa tahu nanti dikasih modal, siapa tahu nanti kita dikasih keuntungan, siapa tahu nanti lagi susah kita minjem dipinjemin. Sama orang kaya aja segitunya kita mau mendekat. Ini dengan Al-Ghani yang maha kaya. Maka berharap mudah-mudahan putra dan putri Kang Haji ini insya Allah jadi ahli ibadah. Amin ya robbal. Kalau orang sunat itu rela kulfahnya, bagian dari kulitnya hilang, copot, lalu merasakan sakit, dan itu nggak bisa balik lagi gitu loh. Bentuknya kalau sudah selesai ya sudah dikubur itu kulitnya, nggak bisa balik lagi. Dia rela itu merubah bentuk, ya, dari yang utuh tertutup menjadi terbuka, dan dia harus sakit, pedih. Waduh. Berharap besok nih kalau punya duit jadi orang kaya, itu kan ngasih sekarang besok masih bisa dicari, ngasih hari ini besok masih bisa diganti oleh Allah. Maka saat zakat dia jangan hitung-hitungan lagi sehingga dia pelit dalam mengeluarkan zakat. Berapa banyak orang Islam yang zakat fitrah? Ayo, zakat fitrah berapa di sini? Kalau dikurskan ke duit 30 ribu ada? Berapa? 20 ribu Pak Kiai. 20 ribu setahun. Murah apa? Mahal? Murah. Murah 20 ribu setahun. Zakat fitrah 20-30 ribu setahun. Allah, coba bayangkan saudara beli pulsa sebulan berapa ratus ribu? 200 setahun 2.400.000. Zakat 20 ribu, beli pulsa 2.400.000. Zakat mal 2,5%. Zakat mal, berapa duit? Jutaan. Bayangkan coba. Berharap orang yang dihitan itu dia akan rela mengeluarkan, apalagi harta yang nggak ada yang hilang orang kalau zakat, sedekah, infak, hadiah, apalagi jariyah, tidak ada yang hilang, semua dihitung di sisi Allah dalam keadaan utuh, dalam keadaan sempurna. Kalau jadi orang kaya yang dermawan. Kalau bagian kulit dari dirinya saja dia rela kehilangan dengan rasa sakit yang luar biasa, apalagi cuman sekedar harta. Makanya jihad yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu baru anfus. Kalau amwal yang hilang masih diganti, yang hilang masih bisa dicari, itu aja orang nggak mau. Jangan bicara anfus lah, yang udah hilang udah nggak pasti balik. Jangan bicara nyawa yang kalau sudah lepas tidak akan kembali. Kalau yang amwal saja, yang harta saja, hari ini kita kasih, besok masih bisa diganti, dicari, masih bisa ditambah lagi. Itu pun nggak mau, apalagi anfus, lebih nggak akan mau. Makanya agama menyebut harta dulu, baru nyawa. Bohong kalau ada orang pelit dalam urusan harta, terus berani bicara kehilangan nyawa. Bohong. Nah, sedekah, infak, zakat, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi keturunan-keturunan yang dimiliki oleh Kang Haji dan istri. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, wah yoga, ini sudah terakhir. Kamu ngapain live ya? Oh, aduh. Iya. Di daerah mana kita? Pandeglang. Oke, Cikesik. Ya, lu ngapain gue ceramah lu update lagi? Yang terakhir, ini yang terakhir nih, karena udah jam berapa ini? Nah,
Sudah jam 11 lewat. Iya, sebetulnya tadi sudah disampaikan Ya. beliau sedang ada dalam kondisi, makanya Ya. saya hibur kondisinya sedang berduka. Ya. Walaupun sedang berduka, tapi kita tidak lihat kesedihannya karena memang untuk menghibur ibu yang ada di sini, khususnya Sohibul Hajat. Ya. Dan doakan juga mungkin setelah ini langsung Ya, ke langsung rumah berangkat. duka. Setelah itu besok beliau harus terbang ke Malaysia juga Ya. jam 2 siang. Jam maghrib harus udah nyampe di kedutaan besar Malaysia dalam Ya. rangka undangan hitanan juga di kedutaan Malaysia bareng saya. Ya. Saya nge-MC di sana juga di Malaysia Ya. bareng beliau. Alhamdulillah. Itu sunatan cucunya Perdana Menteri bukan? Bukan Cucunya siapa? sunatan massal Rame-rame. rame-rame. Alhamdulillah ya. Iya. Insya Allah di sana juga akan ada hitanan. Hitanan Perdana Menteri anaknya. Upin Ipin. Ipin disunat mau apa? Orang maksudnya. Ya, mohon Iya. maaf. Ya, Ustaz. Iya. Poinnya satu lagi sebelum ditutup doa, katanya mohon didoakan juga. Nih ada keluarga besar Bapak Sohibul Hajat, Pak Aji yang udah meninggal, orang-orang Oh, iya. tuanya. Iya. Ini mana lagi? Ya. Eh, Mana? Itu dia. nah, iya. Ini Pak Haji Rafei dan Bu Hajah Juju Jumiati. Iya. Udah wafat beliau ya. ya sudah wafat, nanti mohon didoakan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, kelak dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mudah-mudahan dijumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu, maafin ya kalau ya semua takdir bahwa saya di tengah perjalanan harus dapat kabar duka. Sampai di sini saya bahagia bisa bersilaturahim, dan mohon maaf Sohibul Hajat saya langsung meninggalkan tempat karena harus ke rumah mertua, dan besok insya Allah disolatkan, dimakamkan. Doakan kami, doakan mertua saya, mudah-mudahan kita ketemu lagi, panjang umur semua, ketemu Ramadan, amin. Insya Allah nanti di Indosiar ya. Jangan lupa juga nonton aksi Ya, sama tiap hari jam 2 sampai jam 5 pagi. Ada beliau, Ya. ada Ustaz Solmed, ada Ustaz Suki Suki, Al-Bukuri, Mama Dede, dan Wijayanto. Ustaz Wijayanto. Dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi para kiai, para guru, para orang-orang soleh dan pejabat, tokoh, ibu bapak, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, pihak keluarga besar boleh ke panggung aja karena setelah foto langsung menuju ke Jakarta lagi, dan di